Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya mulai video ini dengan 3 pertanyaan yang lazim saya dengar beberapa waktu terakhir ini. Pertama, kenapa saya membela Gibran sampai-sampai saya menyatakan Gibran adalah wakil presiden terbaik di Indonesia? Kedua, apakah saya memperoleh sesuatu, materi, posisi, atau imbalan lainnya karena saya mempromosikan Gibran? Dan ketiga, apa perlu saya membela Gibran karena bukankah Gibran sudah memiliki proteksi yang kuat dan sikap saya justru memperburuk reputasi saya? Rangkaian pertanyaan itu setidaknya saya dengar dari beberapa orang yang saya tahu tidak membenci atau memusuhi saya minggu-minggu terakhir ini. Dengan kata lain, saya percaya mereka itu jujur, mereka peduli. Tapi saya rasa memang ada lebih banyak lagi orang yang punya pertanyaan sama di kepala. Karena itu saya harus jawab pertanyaan itu di sini agar bisa didengar lebih banyak orang. Yang saya harus jawab pertama adalah soal bayaran, imbalan, atau posisi. Jangan khawatir kawan-kawan, saya tidak dapat reward apa-apa dari pilihan saya mempromosikan Gibran. Dan kalau Anda kenal saya, tentu Anda mestinya tahu dari dulu pun saya tidak pernah menerima imbalan semacam itu untuk sesuatu yang saya perjuangkan. Saya dulu tidak dibayar untuk memperjuangkan Jokowi dan keluarga sampai sekarang. Saya tidak dibayar untuk memperjuangkan Ahok dulu. Saya tidak dibayar untuk mendukung Prabowo. Saya tidak dibayar untuk mendukung Gita Wirjawan. Saya tidak dibayar untuk membela gereja yang dilarang dibangun. Saya tidak dibayar membela hak orang-orang non-muslim beribadah. Saya tidak dibayar membela Ahmadiyah. Saya tidak dibayar ketika membela seorang perempuan yang diperkosa atasannya di sebuah lembaga negara. Saya tidak dibayar ketika mengecam Rizik Syihab FPI 212 HTI. Saya tidak dibayar mengecam Anies Baswedan. Saya tidak dibayar mengeritik Hasto Kristianto and his gang. Saya tidak dibayar melawan korupsi di Universitas Indonesia. Saya tidak dibayar mengeritik kejahatan pemerintah Benjamin Netanyahu yang menindas Palestina. Dan sekarang saya juga tidak dibayar untuk membela Gibran. Saya tidak dijanjikan dan ditawari jabatan apapun. Saya tidak diberi hadiah. Saya melakukan itu semua karena saya percaya itu penting dan harus dilakukan. Karena itu kalau saya sekarang tidak nampak kaya raya, tidak memiliki harta benda berlimpah, tidak menjadi komisaris, tidak punya posisi strategis di pemerintah, itu karena memang saya merasa tidak perlu memperjuangkannya. Harap dicatat, saya juga tidak menganggap orang yang bersedia memperoleh posisi yang menawarkan imbalan berlimpah atau memang dibayar untuk memperjuangkan sesuatu adalah orang oportunis yang kerdil. Sama sekali tidak. Tapi saya sendiri memang tidak mengharapkan apa yang saya lakukan perlu diganjar dengan imbalan yang akan membuat saya kaya raya. Penghasilan saya saat ini sudah lebih dari cukup. Saya digaji layak di grup Cokro TV. Plus saya memperoleh tambahan penghasilan dari program Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan. Ada juga uang pensiun dari Universitas Indonesia dan honor-honor kalau saya diundang ke talk show dan podcast di media dan di YouTube. Istri saya pun bekerja sebagai dosen UI. Kedua anak saya juga sudah bekerja. Jadi saya memang tidak merasa perlu cari penghasilan yang banyak di luar kerja saya. Lantas pertanyaan berikutnya, lalu mengapa saya merasa perlu membela dan mempromosikan Gibran? Saya melakukan itu karena saya merasa masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa Gibran memang adalah tokoh muda yang layak didukung. Menurut saya dia bersih, dia pintar, dia pro rakyat. Dan selain itu saya membela dia karena saya merasa dia diperlakukan tidak adil. Saya percaya kebohongan demi kebohongan terus digulirkan untuk menghancurkan Gibran. Dan kalau kebohongan terus bergulir, sangat mungkin itu akhirnya akan dipercaya sebagai kebenaran. Tentu saja saya harus sadar bahwa mungkin saja saya yang salah. Mungkin saja mereka yang anti Gibran itu yang benar. Tapi untuk itu, mereka harus menunjukkan secara meyakinkan bahwa Gibran memang seburuk seperti yang apa mereka katakan. Masalahnya, sampai sekarang mereka tak pernah bisa berargumentasi dengan memadai. Mereka begitu saja menyebut Gibran buruk dan kemudian tak merasa perlu untuk bercapek-capek menyajikan argumen yang dilandasi fakta. Ya kalau begitu ya susah. Supaya jelas saya beri beberapa contoh.
Misalnya saja Anda mungkin sudah pernah mendengar, saya pernah menyatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Banyak yang mengecam saya. Saya tidak keberatan dikecam, diserang semacam itu. Tapi kalau saya di-challenge, saya akan katakan, saya mungkin salah, tapi saya akan bertanya, siapa yang menurut orang yang men-challenge saya itu adalah wapres Indonesia terbaik? Ingat ya, yang saya katakan Gibran adalah wapres terbaik, bukan tokoh terbaik. Sebagian orang misalnya menyebut nama Muhammad Hatta sebagai tokoh yang pernah menjadi wapres dan kualitasnya dianggap pasti jauh di atas Gibran. Saya juga adalah pengagum Bung Hatta. Tapi masalahnya Muhammad Hatta itu menjabat wapres pada saat Indonesia masih dalam format demokrasi parlementer. Di era itu yang memegang posisi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Karena itu Bung Hatta hanya memiliki kekuasaan simbolik sebagai wakil kepala negara Soekarno. Jadi Bung Hatta memang orang hebat, tapi dia bukan wapres yang hebat karena di masanya dia memang tidak punya otoritas. Lantas ada juga yang menyebut B.J. Habibie. Lagi-lagi masalahnya, Habibie memang orang hebat tapi tidak wapres yang hebat. Habibie itu hanya menjadi wakil presiden selama 2 bulan di masa-masa genting menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru. Dia diangkat menjadi wapres pada Maret 1998 dan turun bersama Soeharto pada Mei 1998. Jadi dia belum sempat berfungsi jadi wapres, tiba-tiba saja pemerintahannya ambruk. Anda mungkin saja punya nama-nama lain dan saya pun tak punya masalah dengan itu. Tapi tolong sampaikan secara terbuka, siapa nama wapres terbaik versi Anda? Hanya saja masalahnya, saya rasa sebagian dari pengkritik saya memang tak percaya saya menyampaikan pandangan saya secara jujur dan objektif. Mereka mungkin sekali menganggap saya sekedar menjilat-jilat Gibran karena imbalan tertentu misalnya. Kalau itu masalahnya, apapun argumen saya ya jadi tidak penting. Padahal saya sungguh-sungguh menganggap Gibran adalah wapres yang baik dan bahkan wapres terbaik selama sejarah Indonesia. Lantas contoh kedua. Para penyerang Gibran menuduh Gibran menjadi wapres melalui proses yang cacat konstitusi dan cacat demokrasi. Gibran kata mereka menjadi wapres setelah bapaknya mengacak-ngacak konstitusi. Saya sangat beda pendapat soal ini. Saya menganggap Gibran maju sebagai wapres melalui proses yang mungkin tidak biasa, tapi sah secara konstitusi dan sah dalam demokrasi. Yang mengizinkan Gibran maju adalah Mahkamah Konstitusi. Yang memutuskan adalah 9 orang. Penentuan keputusan dilakukan melalui voting 9 hakim tersebut. Hasilnya 5 lawan 4. Yang menang adalah yang mengizinkan seorang kepala daerah yang sebelumnya sudah terpilih melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk maju sebagai cawapres. Akibat klausul itu Gibran jadi bisa maju karena dia adalah wali kota Solo yang dipilih langsung oleh rakyat. Memang ada masalah etika karena di antara 5 orang hakim tadi salah satunya adalah paman Gibran, Anwar Usman. Tapi Mahkamah Kehormatan MK sudah mengadilinya, sudah menyatakan paman Gibran seharusnya tidak ikut dalam proses penentuan dan sudah menetapkan bahwa Anwar Usman harus mundur dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi MK juga menyatakan keputusan MK yang mengizinkan Gibran maju tidak bisa dibatalkan. Karena itu saya menganggap bahwa tidak ada yang cacat dalam proses majunya Gibran sebagai wapres. Tentu saja Anda bisa saja tidak setuju. Untuk itu saya bersedia berdiskusi atau berdebat dengan Anda. Tapi ini kan jadi soal penafsiran, soal opini. Kita bisa berbeda opini dan memang tak ada kewajiban bagi siapapun untuk mempersekutukan opini kami. Tapi ingin saya katakan begini, dukungan saya pada Gibran adalah karena saya memang merasa harus mendukungnya. Yang saya kemukakan adalah pandangan pribadi yang mungkin saja salah. Tapi selama tidak ada orang yang bisa mematahkan argumen saya akan bertahan pada pendirian semula. Pertanyaan terakhir adalah apakah saya perlu membela Gibran karena bukankah dia sudah dilindungi banyak pihak dan pembelaan saya justru akan merusak reputasi saya? Terus terang jawaban saya adalah saya tidak peduli. Gibran tidak meminta saya kok untuk membela dia. Jadi apapun perasaan dia tidak relevan sebenarnya.
Dan saya juga tidak peduli kalau gara-gara sikap saya, mereka yang dulu mendukung atau membela saya, menarik diri atau menjauh dari saya. Itu jelas sudah terjadi kok. Jumlah viewers video-video saya sudah semakin menurun sejak saya membela Gibran. Tapi itu kan sikap yang biasa-biasa saja. Karena apa yang saya lakukan bukanlah untuk menaikkan popularitas saya, menaikkan penghasilan saya, atau membuat saya terkenal dan dikagumi dan seterusnya. Saya membela Gibran karena saya merasa dia orang baik dan saya harus membelanya. Itu saja. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.